Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emanhar, NIM 03 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah saya membuat UI desktop terhadap studi kasus kami yang kami angkat, yaitu sistem bengkel aksesoris motor. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara saya membuat UI desktopnya, bagaimana cara saya menambahkan teks, cara menambahkan rectangle, cara menambahkan frame, dan cara menambahkan icon. Uh, sebelum lanjut ke langkah-langkahnya, di sini saya akan menunjukkan UI yang sudah saya buat. Nah, di sini terdapat berapa halaman. Nah, di video ini saya akan eh, membuat halaman login, langkah-langkah membuat halaman login, yang dimana langkah-langkah ini mewakilkan dari semua halaman UI ini, karena di langkah-langkahnya itu sama. Di sini saya menambahkan desain, terus kita masuk ke bagian desain ini yang paling utama. Kita klik dua kali. Nah, ketika sudah masuk halamannya, kita tambahkan frame. Cara menambahkan frame yaitu langsung kita ketik F. Nah, ke- kemudian di bagian eh, kanan ini kita pilih desktop, kemudian pilih desktop lagi. Nah, di sini kita klik frame putih ini, kemudian kita tambahkan layout grid-nya, yang dimana kegunaan layout grid ini eh, agar bisa agar kita bisa mengetahui bagaimana posisi rectangle yang pas, agar ukuran untuk framenya ini tidak besar sebelah dan tidak kecil sebelah, gitu. Kita tambah. Kemudian dari grid kita ubah menjadi columns. Dari count 5 kita ubah nilainya menjadi 12. Nah, kemudian kita tambahkan di sini, pertama-tama kita tambahkan teks untuk judul UI kita. Di sini cara saya menambahkan teks bisa melakukan ketik huruf T, bisa juga di bawah sini. Kemudian kita, kalau muncul tanda plus begini, kita sudah masuk ke mode teks. Kita langsung klik kanan aja. Nah, di sini kita bisa ketik apa yang kita mau ketik. Misal moto fix, moto fix workshop. Kemudian cara melakukan styling terhadap teks, kita bisa lihat ke bagian kanan. Di sini di bagian tipografi. Di bagian kolom inter ini kita bisa eh, melakukan pemilihan suatu styling terhadap teks. Misal Roboto. Kemudian untuk menebalkan teksnya kita pilih di kolom reguler ini. Kita ubah menjadi bold. Dan untuk memperbesar suatu teks, kita bisa memilih di kolom 12 ini, yaitu kita drop down, kita pilih ke 32. Kalau saya rasa kalau saya rasa masih kecil, kita bisa atur eh, tambahin size-nya lagi, kira-kira 48. Di sini kita atur warnanya, dari warna hitam kita atur menjadi warna biru. Warna biru, dan eh, agar warnanya tidak terlalu menonjol, kita turunin kontrasnya. Kemudian eh, di sini saya akan menambahkan teksnya lagi, yang dimana kita ketik T, kemudian klik kanan, klik kiri, kemudian kita ketik. Di sini kita atur dulu size-nya.
15, 15 kita ketik T, ketik T, tambah, kemudian kita ketik apa yang kita mau ketik. Sistem manajemen bengkel, bengkel. Kemudian di sini kita klik, kemudian kita atur tipografinya untuk menebalkan teks. Kita kurangi menjadi reguler. Kemudian kita ubah warnanya menjadi biru. Kita bisa kontrasnya kita bisa turunkan. Ubah warnanya dari biru menjadi jangan terlalu putih. Kira-kira seperti inilah. Kemudian di sini saya akan menambahkan foto. Cara saya menambahkan foto sama seperti menambahkan frame ini. Kita eh eh, kemudian kita tambahkan foto. Cara menambahkan foto, kita bisa ke bagian rectangle ini, drop down, terus image. Kemudian di sini kita pilih foto yang kita mau. Misalnya ini, kemudian kita klik di sini. Kita bisa memperkecil di bagian sini agar lebih cepat. Dan untuk merapikan sudut, semua sudut yang lancip ini, kita bisa klik fotonya, kemudian kita pergi ke bagian kanan ini, yaitu corner radius. Kita atur menjadi 8 misalnya. Nah, biar lebih rapi. Kemudian di sini saya akan menambahkan icon untuk eh, menghiasi judul judul apa judul halaman login ini. Klik klik kanan, kemudian pergi ke bagian plugins, kemudian kita pilih icon V. Nah, kemudian kita eh, ketik icon yang kita mau. Karena saya mau memilih ini icon setting, maka saya akan pilih icon setting ini. Kemudian kita import as komponen, jangan import as prime ya. Nanti dia bakal jadi prime. Nah, di sini saya sudah memilih. Kemudian di sini kita klik dua kali. Kemudian eh, kita keluarkan dari prime-nya, terus prime-nya ini kita hapus dan kita klik lagi. Kita klik lagi, kemudian kita ubah warnanya menjadi biru. Nah, semisal serasa kita masih kecil, kita bisa atur di bagian layout ini di dimension. Kita bisa atur menjadi 50 50. Agar kemudian eh, agar icon sama Motofix ini nggak terpisah seperti ini, kita buat jadi satu grup, yaitu
kita unen group kayak gini, kemudian kita kontrol G. Nah, supaya menjadi grup seperti ini. Kita kasih nama eh di sini untuk teks yang ini kita besarin lagi, kira-kira kira-kira seginilah. Segini kita pasin. Kemudian untuk fotonya juga kita besarin. Nah, kita buat jadi satu grup untuk judul yang ini sama eh, teks yang ini. Oke. Di sini saya tidak akan mengatur posisinya terlebih dahulu. Di sini saya akan menambahkan eh, rectangle untuk membuat menampung tombol login. Cara saya menambahkan rectangle atau kontainer baru itu di sini saya melakukan drop down di sini, terus pilih rectangle. Kemudian kita klik tahan tombol kiri di mouse, kemudian tarik, besarin sebesar apa yang mau kita besarin. Kemudian kita warnanya sudah. Kemudian di sini kita atur stroke-nya. Kita turunin kontrasnya. Kemudian kita atur corner radiusnya menjadi 8. Kemudian di inside-nya ini kita outside, kita atur weight-nya menjadi 2 supaya garis pinggirnya ini agar terlihat tebal gitu. Kemudian kita masuk ke efek. Di efek ini kita pilih drop shadow supaya menghaluskan pinggiran terhadap rectangle ini. Di sini eh, untuk blurnya saya kasih 12. 12. Kemudian untuk position X-nya saya kasih 4 juga. Saya rasa sudah cukup. Kemudian di sini saya akan menambahkan teks. Sama, kita klik T, kemudian klik kanan, kita ketik apa yang kita mau ketik. Misal selamat datang, kemudian kita pilih reguler terus bold. Kemudian kita besarkan teksnya. Kemudian di sini saya akan uh, melakukan uh, copy paste terhadap teks ini. Copy terus paste supaya tidak melakukan pembuatan 2 kali. Kita klik 2 kali di teks yang kita copy, hapus, kemudian ketik apa yang kita mau ketik. Kemudian kita tambah teks lagi, klik 2 kali untuk mengganti teksnya. Di sini
Kemudian kenaikan kontrasnya. Kemudian kita di sini pilih eh, semi bold, ubah warnanya menjadi hitam. Eh, di sini saya akan mengunci rektangelnya yang ini dulu supaya tidak gerak-gerak. Cara saya mengunci rektangelnya itu di bagian kiri ini. Langsung pencet di bagian toggle loop ini. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan rectangle lagi untuk menampung rule admin atau kasir. Kita ubah menjadi warna warna biru. Warna biru terus kita atur sudut radiusnya. Jadi eh, 7 7 terus kita eh, beri penamaan terhadap tombol yang ini buat menjadi role admin. Copy, tarik, kita ganti menjadi admin. Admin. Nah, supaya eh, supaya teks admin ini tidak tertutup tidak tertutup tidak tidak ditutupi rectangle, maka kita eh, klik Ctrl terus Shift terus kita klik kurung kerawal kurung siku. Nah, maka otomatis teks admin ini akan muncul ke depan layar. Kita besarin lagi teksnya. Kemudian kita ubah menjadi putih. Oke. Nah, di sini saya akan menambahkan icon lagi. Yang dimana cara menambah iconnya itu klik kanan, kemudian plugins, kemudian pilih icon file. Kemudian kita klik seal. Nah, hmm, di sini cari icon yang kita mau tambahkan. Seperti misal yang ini, kita import as komponen. Di sini kita bisa lihat icon yang sudah kita tambahkan. Terus kita klik dua kali untuk mengeluarkan iconnya dari frame supaya tidak frame-nya ini kita hapus supaya tidak mengganggu eh, cara pewarnaannya. Kemudian kita klik kita pilih warna putih. Untuk adminnya ini kita tarik kita atur besarnya. Misal 25 ini 26. Kemudian kita jadikan satu grup. Ctrl G. Nah, nah, seperti ini. Agar posisinya pas antara tulisan admin ini dengan rectangle, kita melakukan drop and group. Kemudian kita pilih alignment ini. Pilih yang ini. Biar ke tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita jadikan, kemudian kita copy rectangle yang ini. Copy, geser ke kanan. Geser ke kanan. Terus yang admin ini kita jadiin satu grup. Terlalu banyak.
satu grup. Di sini kita ganti namanya menjadi role admin supaya kita tahu. Kemudian di sini untuk bagian ini tombol role kasirnya kita ganti menjadi warna putih, warna putih. Kemudian kita tambah struknya, kemudian kita ganti untuk weight-nya kita menjadi ganti jadi 2. Atur menjadi eh, posisinya atur menjadi outside atau center. Outside aja ya. Set terus kita klik ini copy Ctrl V, kemudian kita ganti menjadi kasir. Kasir. Kemudian kita atur besar kecilnya ini. Coba kita lihat dulu. Tulisan admin 32. Cara ini 32. Kemudian kita tambahkan icon lagi. Seperti biasa, klik kanan, kemudian pilih plugins, kemudian pilih icon file. Kita cari icon yang kita mau cari. Misal, seperti ini. Kita pilih icon yang mau kita pilih. Kemudian import as komponen. Di sini seperti biasa kita keluarin ikannya dari frame-nya. Keluarin frame-nya kita hapus. Kemudian kita besarin lagi untuk ikonnya. Weight-nya jadi 20, height-nya jadi 20 juga. Kemudian jika serasa masih kecil kita tambahin lagi menjadi 25, 25. Nah, kemudian kita drop and group, kemudian ini biar lebih sejajar. Atau enggak kita pilih ini kemudian kayak gini. Nah, kemudian drop and group. Nah, di ini kita atur sedikit lebih dekat lagi dengan crop and group. Kemudian kita Ctrl G supaya jadi grup. Kemudian kita kasih penamaannya ini jadi uh, role kasir. Kasir. Kemudian kita roll and group untuk rectangle sama kasirnya. Kita pilih position untuk alignment untuk kita pilih yang tengah ini. Nah, eh, di sini kita jadikan grup juga. Di sini kita jadikan grup untuk rectangle dan kasirnya. Ganti nama kasir. Kita atur. Ini aja. Oke, atur. Kemudian pilih biar lebih sejajar. Kemudian kita buat kolom untuk inputan username atau passwordnya. Username ini kita ubah menjadi uh, reguler, kemudian kita atur menjadi 6, 15. 15. Kemudian kita buat
rectangle baru. Rectangle kita buat sepanjang seperti ini. Kemudian kita kasih stroke biar pinggirannya itu kelihatan. Stroke terus eh, center. Kemudian kita atur radiusnya jadi 8. Kita copy, Ctrl V di sini untuk inputan passwordnya. Password. Di sini saya akan mengedit dulu untuk bagian inputan eh, untuk inputan ini inputan username-nya. Di sini saya akan copy paste untuk logo icon kasirnya untuk taruh di sini. Ctrl Shift kurung siku. Bisa. Di sini kita atur ketebalannya menjadi segini. Kemudian kita kasih teks untuk di bagian ini. Ctrl Shift. Kita kasih eh, masukkan nama Anda. Rectangle-nya kita kunci dulu. Ini kita sejajarkan. Kontrasnya kita turunin. Kemudian crop and group. Ctrl G supaya menjadi grup. Kasih nama kolom. Kemudian kita untuk bagian rectangle yang ini saya rasa sih sudah cukup. Kita atur warnanya menjadi lebih turun lagi. Coba kita lihat cara melihat hasilnya. Kita klik ini, klik frame-nya, terus matikan untuk layout grid-nya. Saya rasa kemudian untuk kotak ini kita ubah warnanya. Coba kita lihat. Kira-kira seperti ini.
Begitupun yang untuk kotak inputnya, kita ubah warnanya. Bukan, bukan. Di sini kotak input, di sini ya. Kita copy saja warna yang ini. Copy, kemudian di sini kita Ctrl V. Di sini juga kita Ctrl V. Supaya warnanya sama. Coba kita lihat lagi. Di bagian layout code, saya rasa sudah cukup warnanya. Kemudian kita lanjut untuk penginputan uh, role passwordnya. Kemudian kita di sini tambahkan icon, pilih plugins, icon file. Kita import as komponen. Sama seperti biasa, kita keluarin iconnya dari frame-nya. Di sini kita turunin opasitasnya. Kita sejajarkan tulisannya dengan iconnya. Kemudian kita, aduh, ntar kita kunci ini dulu kontainernya. Kemudian kita crop and group. Crop and Ctrl G. Maka di sini akan menjadi grup. Lalu input payment. Kemudian kita tarik di sini. Untuk ininya kita besarin lagi ya. 16 ke besar 20. Misal ini 26. 26. Kita kontrol G dulu. Nah, kita klik kanan, terus pilih selection. Ini kita atur. Kita atur biar lebih rapi. Kira-kira seperti ini. Kita atasin lagi. Ini juga kita atasin lagi. Soalnya nanti ada tombol inputan login. Ini juga kita atasin lagi.
Ini kita copy, Ctrl V, kemudian kita tulis di sini lupa password. Kita ganti menjadi warna biru. Kita sejajarkan. Kita tambahkan icon AES. Keluarkan dari frame, hapus. Nah, ini kita taruh di sini. Kemudian di sini kita tambahkan eh, tombol login. Ini kita copy. Kita ubah menjadi warna biru. Kemudian stroke-nya kita hapus. Di sini kita tambahkan teks. Astaga. Di sini kita tambahkan teks. Klik. Kemudian klik login. Ubah warnanya menjadi putih. Kita sejajarkan. Kemudian kita tambahkan kata-kata lagi ya. Copy. Kemudian tambahkan kata-kata seperti misal apa ya? 4 atau fix atau fix biar ke tengah, kita kasih spasi, kita kecilin lagi teksnya, ya seperti ini. Kemudian kita atur biar ke tengah-tengah. Agar sama rata untuk ini, untuk bagian sininya, kita lakukan crop and group aja. Kita pindahkan seperti ini. Atur posisinya. Kira-kira seperti ini. Di sini saya akan menambahkan garis line
untuk pembatas ini. Kira-kira seperti ini. Kemudian kenapa di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa di sini saya melakukan pewarnaan biru terhadap rectangle role pengguna admin karena di sini seakan-akan di sini eh, admin yang melakukan login atau pemilihan role gitu. Kemudian selanjutnya saya akan mengatur posisi untuk setiap komponen ini. Di sini untuk bagian bagian kontainer login ini, saya akan menjadikan satu grup. Oke, seperti ini. Aduh, bentar sedikit. Kemudian Ctrl G. Kita jadikan kontainer login. Kita kasih penamaan jadi kontainer login. Terus untuk ini kita jadikan satu grup juga. Kita atur di situ dulu. Jadikan satu grup juga. Mungkin misalnya. Kemudian kita atur posisinya. Hmm, Dan ini kita atur juga. Maka hasilnya seperti ini. Kita matikan dulu untuk eh, gridnya. Nih, gridnya kita matikan. Nah, maka hasilnya kan seperti ini. Nah, di sini saya buat untuk mewakilkan eh, setiap komponen yang saya buat ini itu cara penambahan plugin atau penambahan setiap elemen-elemen atau komponennya itu sama. Di sini saya membuat halaman login sebagai perwakilan. Kalau untuk membuat semua halaman ini itu terlalu banyak. Kemudian dari dari UI sebelumnya saya membuat prototipenya itu seperti ini. Prototype semisal saya melakukan klik pada halaman ini terus tambah tambah ini kita tarik ke bagian sini. Ke bagian sini semisal bagian sini semisal terus kita atur on click eh, jadi on click aja terus eh, di slope terus kita atur di sini menjadi s in. Nah, kayak gitu. Biar prototipenya itu halus gitu. Sekian dari video penjelasan langkah-langkah pembuatan UI yang saya buat. Eh, Jika ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana saya membuat UML kelas diagram. Nah, di sini saya akan memilih eh, yaitu eh, memilih simbol kelas atau diagram kelas ini. Kenapa saya memilih ini? Karena ini berkaitan dengan UML.
Sini saya tarik dulu, ini juga saya tarik. Kemudian di sini saya akan melakukan copy paste eh, untuk simbol lain. Hmm, Karena di sini saya ada lima kelas diagram yaitu seperti antrian pelanggan, maksudnya tabel seperti antrian pelanggan, transaksi, barang barang jasa atau dan pembelian. Jadi saya akan menambahkan 5 simbol seperti yang sama. Ini saya akan kasih nama untuk pelanggan. Untuk pelanggannya, di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, eh, nomor telepon, nomor polisi, dan untuk metodenya itu ada tambah pelanggan. Eh, ID pelanggan string ID ID transaksi. Kemudian nama pelanggan, nama pelanggan, terus string string terus eh, nomor telepon string. nomor- Kemudian nomor polisi string. Untuk metodenya itu tambah pelanggan. Kemudian kita ke tabel transaksi. Transaksi di sini ada ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, total bayar, nominal uang, dan kembalian. Untuk metodenya itu ada simpan nota dan generate laporan. Kenapa saya menggunakan string? Karena di sini penginputannya bisa angka dan bisa huruf. Kenapa di tanggal transaksi ini saya atur menjadi date? Karena date ini menjadi untuk ketentuan tanggal dari tanggal transaksi. Untuk total bayar sendiri dan nominal uang itu kenapa diaturin? Karena ini tuh adalah nilai integer dari nominal uang atau total bayaran. Kayak ada titik gitu, misal 50,000 gitu.
Kemudian untuk metodenya, nah kemudian di sini kita ke tabel tabel antrian. Kita ubah metodenya dulu. Di sini metodenya ada insert dan update. Kemudian kita atur untuk di sininya itu ada ID antrian menggunakan string. Nah, terus ini ada ID transaksi yaitu string untuk node kondisi menggunakan tipe data string. Terus untuk status antrian menggunakan string. Kemudian kita ke eh, tabel barang jasa. Barang jasa kita kita kasih metodenya. Itu metodenya ada kurang stok dan tambah stok. Ya, di sini dia ada ID item, nama item, harga stok dan stok minimum. Kemudian di sini ada tabel pembelian. Metodenya ada insert pembelian. Insert pembelian untuk tipe data type-nya itu ada ID pembelian, ya, string, terus tanggal pembelian, ya, tanggal pembelian, date, kemudian jumlah masuk in, kemudian ada total biaya in.
Kemudian di sini saya akan menggunakan garis yang nggak ada lancipannya. Di sini untuk menghilangkan garisnya, kita atur di bagian sini. Sama di sini juga. Terus ini juga sama, lancipannya dihilangkan. Di sini juga sama, lancipannya dihilangin. Nah, kenapa saya menambahkan satu ini di pelanggan dan satu titik-titik bintang ini di transaksi karena penjelasannya satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Sama dengan ini untuk tabel transaksi dan antrian itu satu antrian bisa melakukan satu transaksi. Nah, kemudian saya akan membuat lagi di bagian ini. Nah, aduh, begitupun di tabel eh, barang jasa dan transaksi. Banyak barang jasa bisa melakukan banyak transaksi. Kemudian di sini juga satu. Nah, di sini satu di sini banyak pembelian bisa menampung hanya bisa menampung satu barang jasa gitu. Sekian video pembuatan langkah-langkah dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.